Assalamualaikum dulur, salam strike, mantap dulur. Oke dulur, hari ini nggak mancing dulu dulur ya, masih repot Agustusan dulur, besok terakhir insya Allah. Kalau habis itu mancing lagi dulur, jadi lagi banyak kegiatan. Yang saya bilang kemarin ya, banyak kegiatan dulur. Jadi hari ini kita itu dulur, kita berbagi resep, bukan berbagi resep, berbagi ilmu seputar dunia peresenan dulur. Jadi ilmu dasar dalam meracik esen oplosan dulur. Jadi kita nggak ngawur ya lur ya. Jadi kayak beberapa musim ini kan lagi musim kemarau. Jadi setiap saya terangkan dulu yang pertama. Maksudnya saya terangkan intinya dari mengoplos esen dulu dulur ya. Nggak langsung saya terangkan semua ini. Jadi setelah pengetahuan aja ya lur ya. Ikan itu juga seperti manusia. Jadi kalau pagi kita itu sukanya makan pecel atau suka makan yang berbau-bau lalapan lah kalau pagi. Terus kita siang beda lagi menunya. Kita lebih suka ke sayur-sayuran seperti sayur sop, sayur asam, sayur lodeh, seperti itu ya lur ya. Terus malamnya juga kita ganti lagi. Kita biasanya itu suka lalapan. Kalau kita pakai kuah kurang enak lah kalau pagi. Kalau siang kan seger lur ya. Jadi kan juga seperti itu dulur. Jadi setiap musim, setiap cuaca juga mempengaruhi ya lur ya. Jadi nggak semua satu esen bisa untuk semua cuaca ikan atau semua maksudnya menu dari ikan tersebut ya lur ya. Jadi gini lur ya, saya terangkan sedikit aja. Jadi dalam meracik esen oplosan lur, itu harus tahu takaran mana yang biang keras, biang yang kalem, itu lur. Jadi kalau semua biang keras yang dipakai itu botolnya biasanya leleh dulur. Nah, itu leleh. Jadi seperti ini dulur. Saya dulu tuh pernah meracik. Nah, latihan ya dulu. Saya itu berguru di Om Abimanyu mode esen yang membuat mode esen dulur. Terima kasih. 2 tahun saya belajar di Om Abimanyu. Jadi saya itu pernah punya resep untuk ikan tumbro atau ikan mas ya lur ya. Itu sudah sangat bagus lur. Macam sudah pas takarannya. Tapi waktu tempat ini kan sering dibersihin sama ART, asisten rumah tangga. Kalau panggilan itu lur, saya suruh bersihin di sini. Karena ini banyak sekali pakatan atau sisa-sisa ya sampah-sampahnya lur, bagus-bagusnya itu banyak sekali. Jadi kemarin tuh saya punya resep sudah buat dan saya perjualbelikan esennya lur, dan itu sangat bagus lur. Itu buat ikan mas. Dan waktu dibersihin itu resep saya itu belum saya pindah ke buku dulu, masih di kertas sobekan gitu ya, itu ikut ke sabu dan hilang dulu. Maka dari itu saya ingat-ingat, saya masih ingat, cuma saya takarannya agak lupa. Jadinya seperti ini dulu. Nah, ini pudar ya lur ya. Ini kayaknya terbakar lur ya. Ini terbakar. Nah ini. Jadi warnanya itu puyeh, karena bahasa Jawa itu puyeh. Dan ini botolnya itu sangat lentur karena ini terbakar dulur. Sangat panasnya racikannya dulur. Karena bener biangnya nggak keras, tapi ini takarannya salah. Salah itu banyakannya keras ya maksudnya lur. Berarti ini jadi lembek gini lur. Ini kalah dengan takarannya salah. Dan akhirnya saya ingat lagi dan ini jadinya dulur. Saya ketemukan. Nah ini lebih bening. Aslinya juga ini juga seperti ini dulur. Aslinya ini seperti ini juga. Cuma selang beberapa hari itu ya ini terbakar. Jadi ini ya. Ini yang bening. Ya, ini jadi yang jadi nih ya. Sudah saya ingat lagi resepnya ini lur. Nah, perbedaannya seperti ini lur. Nah, yang seperti ini bedanya. Dan ada lagi, kalau kita buat esen itu biang-biang yang keras yang dipakai
bukan keras itu langsung terus gacor gitu, enggak Lur. Keras itu maksudnya itu yang emang harusnya nggak pakai pasta ya, emang yang harus nyentrek langsung ya Lur ya, jadi nggak kalem. Jadi biasanya itu para peracik itu Lur membuat satu inovasi, jadinya botolnya itu nggak pakai botol gini Lur, nggak pakai botol plastik, tapi pakai botol ini Lur, kayak botol kaca. Nah, botol lipat seperti ini. Jadi ini biar botol itu nggak terbakar atau nggak lembek kena esen yang panas itu Lur, yang sangat keras itu. Jadi inovasinya seperti ini Lur, kita pakai botol kaca, bukan terus esnya keras itu langsung nyentek, bukan begitu Lur. Memang yang harus pakai memang harus yang agak-agak keras Lur, jadi nggak usah pakai pasta, nggak usah pakai pendingin, karena sifatnya pasta itu pendingin Lur. Ada juga ya pastanya panas sih, cuma ya banyak itu ya dingin. Jadi itu nih Lur, seperti kita mulai ya Lur ya, seperti kita pakai esen buah, biang buah ya, biang buah. Ini sifatnya melon ini kalem Lur, dan dia dingin. Kalau kita pakai melonnya 3 mili ya, terus kita pakai apa ya, ini pakai serai 3 mili juga, dia akan kalah Lur, melonnya akan kalah. Ini melon, kelihatan ya Lur, ini melon ya, ini melon, dan ini serai Lur, nah, agak kuning. Kalau kita pakai serainya 3 mili dan melonnya 3 mili, pasti melonnya kalah Lur, kalah jauh, dan baunya pasti kuat di serai dan dia akan terbakar karena dia kalah. Jadi perbandingannya itu seperti melon 5 mili dan ini kalau bisa 1 mili Lur, jadi 1:5, 1:5 itu masih kebanyakan serai itu. Apalagi yang ini Lur, apalagi yang melati keraton super Lur, ini melati keraton. Nah, melati keraton super Lur. Nah, ini melati keraton super ini baunya memang sedap Lur, tapi dia sangat keras sekali. Ini botolnya sangat kuat, kayak biasanya itu agak mekrut itu Lur. Jadi kalau ini ditaruh botol seperti ini Lur, botol plastik seperti ini, dia akan tunggu 1 atau 2 hari, dia akan pasti leleh, lembek-lembek ini Lur, pasti akan leleh. Sifatnya ini keras sekali Lur, benar dia sangat dingin tapi dia keras. Jadi melati super itu baunya itu wah. Jadi perbandingannya enggak sama Lur. Apabila ini kasih 3 mili, ini 3 mili mati ini Lur, ini mati, melonnya mati melonnya. Jadi kalau perbandingannya itu ini 5 mili, ini kasih 3 tetes saja Lur, 3 tetes bukan mili, 3 tetes. Dia sangat kuat baunya Lur, pakai tetes dia sangat kuat. Seperti halnya juga katilayu Lur. Katilayu itu nggak berbau, tapi kalau dicampurkan di air sangat kuat Lur. Saya nggak ada di belakang untuk katilayu, dan juga yusar hitam Lur ya, yusar hitam. Saya ambilkan ya yusar hitam ya Lur ya. Ya seperti ini termasuk atsiri ya Lur. Ini dari yusar hitam Lur. Nah ini yusar hitam, ini sangat hitam pekat Lur. Ini kita pakai tetes sama seperti melati keratonnya tadi Lur. Jadi perbandingannya itu kalau serai itu sama buah itu 1:5. Kalau kita pakai melati keraton atau kita pakai yusar hitam atau yang ini salam, nah ini salam, ada salam juga Lur, itu kita pakai 5 milinya banding 3 tetes Lur ya, kita banding 3 tetes, kita pakai tetes Lur, bukan pakai mili lagi. Beda lagi dengan ini Lur, ini sifatnya sangat mantap Lur, ini memperkeras botol juga Lur. Ini bulu, ini bulu SP Lur. Nah, bulu SP. Dan ada lagi ini Lur, ini adalah salmon. Ini
ada lamisan. Lamisan kebanyakan itu ini tenggiri dulur ya, tenggiri dan ini udang. Ini seperti contohnya ini ya dulur ya. Lamisan itu sifatnya itu dingin dulur, karena dia itu base-nya itu minyak dulur, oil base. Arti minyak itu tetap dingin dulur, tetap dingin, dan dia itu menetralkan semuanya dulur. Arti kita kuatnya botol itu bisa dingin itu kita pakai ini dulur, kita pakai amisan, karena ini sifatnya oil base. Beda dengan bebuan atau yang atsiri atau yang apa, ini kan ada yang oil base dan ada yang water base. Jadi sifatnya air juga ada, air itu ada yang sifatnya keras dulu itu. Jadi kalau biasanya kita pakai atau meracik itu kita pasti pakai amisan dulu, itu menetralkan dalam suasana dulu ya, bukan menetralkan itunya. Nanti kita menetralkan dalam kondisinya biar nggak terlalu panas dulu. Tapi kalau kita kena panas itu botol nggak malah leleh dulur. Kalau ada amisannya dulur, botol itu malah mengembang, malah keras botolnya dulur. Jadi bahasa Jawa itu atos dulur. Nah itu. Jadi pasti kita pakai amisan, tapi yang harus punya takaran dan harus cocok. Jadi buat esen itu nggak ngawur dulur. Jadi semua itu pakai perhitungan yang matang. Jadi katakan ada yang bilang, bang jangan ngawur kalau buat esen. Bukan ngawur, itu semua pakai perhitungan lur. Masalah makan atau enggak itu sudah diperhitungkan. Jadi kita juga manusia biasa, dan kita juga nggak tahu ikan itu sifatnya gimana. Sebenarnya kita tahu sifatnya, cuma kita kan ikan itu banyak. Jadi dan kata cuaca seperti ini, kemarau itu ada sendiri. Itu ikan juga ada yang minta yang esen yang seperti ini, ada yang suka yang seperti esen seperti ini, dan beda lagi yang ikan yang lain kadang tidak mau yang esennya seperti ini. Jadinya beda-beda dulur. Jadi kalau emang rezeki ya kita pasti hidup dulur. Dan alhamdulillah saya juga kemarin di pemancingan juga alhamdulillah dapat ya yang lele, tapi yang tumbru saya belum dapat, masih tergeser terus dulur, karena baru kemarin 2 kali itu saya memancing kolam lagi dulur, karena kemarin banyakkan di liaran dulur. Jadi belajar lagi untuk pengalaman, bukan belajar ya, kita ya seperti itulah, belajar lagi. Oke dulur, jadi seperti itu sedikit pengetahuan ya. Jadi kita perbandingan untuk buah itu kasih yang agak banyak, tapi buah itu ada yang keras juga dulur. Ini seperti pisang ambon dulur ya, ini agak keras, kita pakai sedikit aja dulur. Tapi kalau kita memang pengen kuat di pisang ambon nggak apa-apa, kita kasih yang banyak. Jadi kita buah itu kalau 3 mili kita kasih serai itu berapa tetes saja dulur, 2 tetes atau 3 tetes itu dulur. Seperti ini juga kalau kita pakai buah-buahnya itu 3 mili, rata-rata 3 mili ya kita pakai 3 tetes saja dulur. Seperti yang melati keraton sama yang ini salam dan besar hitam. Jadi perbandingannya itu tahu sendiri ya dulur ya. Jadi bahan yang keras-keras itu seperti salam, besar hitam, terus melati keraton, serai itu kasih tetes saja dulur, seperti layu. Tapi kalau buah itu kasih mili, dan kalau yang amisan juga kasih mili nggak apa-apa dulur, karena yang atsiri kayak melati keraton itu sangat kuat baunya dulur. Jadi kayak gini dulur ya, kalau ikan malam hari biasanya itu ya seperti manusia juga dulur, yang saya terangkan yang pertama tadi. Jadi kalau malam atau pagi hari itu biasanya ikannya suka yang hangat-hangat, jadi kita tambahi, biasanya kita tambah serai dulur. Serai itu kita kasih tambah serai untuk pagi atau malam hari, untuk penunjang nafsu makan dalam kondisi air yang dingin, karena serai itu sifatnya agak panas dulur. Oke dulur, jadi seperti itu dulur, jadi pengetahuan aja dulur ya, pengetahuan tentang cara meracik atau ilmu dasar meracik esen dulur, oplosan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel Kaji Wistrek, mantap dulur. Jangan lupa dukung terus channel Kaji Wistrek dengan cara like, komen, dan subscribe dulur. Saya pamit dulu, dan salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.